Halo, shalom semua dan selamat datang kepada kebaktian online TCC buat kali kedua. Dan saya ingin mengucapkan juga terima kasih karena kamu semua masih mempunyai ruang dan waktu untuk bersama-sama dengan kami. Dan biarlah firman-firman yang akan disampaikan ini boleh menyentuh perasaan anda dan memberkati anda dengan berlimpah-limpah. Dan kepada yang masih belum menonton video kebaktian secara online kami sebelum ini, bolehlah pergi ke channel TCC dan menontonlah video tersebut. Jadi sebelum kita mulakan kebaktian ini, saya ingin mengajak kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami di syurga Tuhan, terima kasih Tuhan atas ruang dan waktu yang Kau masih berikan Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan atas berkat Engkau yang berkelimpahan di dalam hidup kami Tuhan. Dan Tuhan, kepada yang menonton ini Tuhan, semuanya diberkati oleh Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Bapa kami yang penuh dengan kasih dan penuh dengan kuasa. Dan Tuhan, kepada yang tak juga sempat melihat ini Tuhan, juga diberkati oleh Engkau dan disentuh oleh Engkau Tuhan. Dan biarlah video ini boleh memberkati kepada yang menonton juga. Dan biarlah video ini juga dapat memimpin mereka dan mengajak mereka untuk percaya kepada Engkau Tuhan. Dan Tuhan, bila nama Engkau terpuji di dalam dunia ini Tuhan, kami semua serahkan ke dalam tangan Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Amin. Yang berkuasa mengatasi segalanya untuk selamanya. Kasih Yesus yang selamatkan, membebaskan hidupku, membenarkan diriku. Hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Kami nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Terpujilah nama Yesus, terpujilah nama Yesus. Kami nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Terpujilah nama Yesus, terpujilah nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesuslah yang berkuasa mengatasi segalanya untuk selamanya. Kasih Yesus yang selamatkan, membebaskan hidupku, membenarkan diriku. Hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Kami nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Yesuslah segalanya, Yesuslah segalanya. Kami nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Yesuslah segalanya, Yesuslah segalanya. Kami nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Pujilah nama Yesus, terpujilah nama Yesus. Kami nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Terpujilah nama Yesus, terpujilah nama Yesus di atas segalanya.
Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Selamat petang, mungkin akan disiarkan pada hari lain, tapi apapun terima kasih kepada semua yang bertungkus lumus, terutama tim TCC yang menyiapkan rekaman dan akan diupload di YouTube. Oke, sebelum itu mari kita sama-sama berdoa. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan karena bersama dengan kami dalam keadaan apapun, Kau tetap Tuhan yang berkuasa dulu, sekarang, dan selamanya. Kau menyertai kami dalam apapun keadaannya. Jadi Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini mengajar kami banyak perkara, dan biarlah anak-anak yang tak sempat bersama kami pada hari ini tapi dapat menyaksikan, dapat mendengar firman-Mu, mungkin dapat mengingat kami semula ya Tuhan, macam mana kasih Engkau yang pernah bersama dengan mereka. Jadi Tuhan, kami serahkan firman-Mu, setiap kata yang telah disiapkan akan bicara kepada setiap orang, dan bukan hamba-Mu yang bicara, tapi Roh Kudus-Mu lah yang bicara kepada setiap hati. Dan biarlah ya Tuhan, ini pemulaan baru untuk kami, menyiapkan pelayanan-pelayanan yang baru juga. Yesus Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus, amin. Oke, hari ini saya membawa satu topik berdasarkan juga pengalaman saya sendiri. Kenapa saya pilih Yesus dan terus melayani Dia? Baik, ada banyak kisah yang terjadi di dalam Alkitab, tetapi ada dua yang saya akan bincangkan di sini. Tetapi siapa Yesus itu bagi saya tidak terlalu penting. Mungkin orang selalu persoalkan Dia Tuhan, kata Tuhan, tapi sifat Dia apa yang paling penting? Itu yang saya rasa kenapa saya sendiri setia memilih Dia,
dan terus melayani dia bersama dengan para pelajar, dan seterusnya mereka sekarang sudah dewasa bersama dengan saya, malah mengatur hal ini dan menjadi tim sepelayanan dengan saya. Kenapa? Sebab Yesus itu kenapa dipilih? Oke, saya ambil dua cerita yang saya akan masukkan di sini, yaitu pertama, kisah perempuan yang berzina. Ini agak menyentuh perasaan saya, sebab saya rasa dia masuk ke dalam hati saya sebagai orang biasa atau yang merasakan diri kita berdosa, yaitu kisah seorang perempuan berzina di dalam Yohanes 8 ayat 1 hingga 13. Saya akan bacakan. Saya ulang bagi yang supaya kamu sempat, bagi yang mau buka Alkitab bersama dengan saya. Yohanes 8 ayat 1 hingga 13 yang bertajuk perempuan yang berbuat zina. Ayat 1. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang ini?" Ayat 6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Oke, saya sambung kepada ayat 9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Maka Yesus berkata kepada orang banyak, ayat 12 saya tekankan, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup." Oke. Jadi kenapa sifat yang sebenarnya, kenapa dia bagi saya, kenapa Yesus Tuhan? Sebab sifat dia yang begitu menjadikan dia seperti itu, bukan karena panggilan. Saya sangat melihat dia begitu. Itulah kenapa saya dan tim saya tetap melayani Tuhan. Oke, dan percaya dia sungguh-sungguh. Pertama, kalau kita tengok ayat yang kita bincang tadi, ayat 6, kumpulan pengajar-pengajar agama di dalam Alkitab, niat mereka sangat tidak baik. Mereka coba menggunakan kesalahan orang lain untuk menjebak Yesus. Itu bagi saya sudah menampakkan sifat hati yang tidak baik. Sedangkan mereka orang yang mengajar Taurat, ini ahli-ahli Taurat, orang-orang yang mengajar keagamaan orang Yahudi, sepatutnya hati itu tidak seperti itu. Mereka suka melihat orang dihukum. Baru-baru ini saya juga suka lihat video-video cerita-cerita di Netflix yang mengisahkan kisah-kisah dahulu, zaman-zaman Kingdom, The Last Kingdom, cerita lama. Memang sifat manusia suka menghukum, gembira tengok orang lain dihukum. Bagi saya itu sifat sangat tidak baik. Saya sendiri tidak senang melihat sikap seperti itu. Tetapi ia sangat terbalik dengan Yesus.
dia tidak memiliki sifat itu. Tapi orang pengajar agama ini suka. Dia bukan hanya mau mengenakan perempuan itu, dia juga mau, yang utamanya dia mau mengenakan Yesus. Dia bukan mengenakan orang itu saja. Dan dia seronok tengok orang dihukum. Dia juga mau melihat keadilan yang dia rasa perlu dibuat keadilan. Tapi ternyata ya mengagumkan karena dia sifat Tuhan yang ada pada dia. Dia kata, kalau kamu tidak berdosa, kamulah yang pertama menghukum. Saya rasa itu siapa-siapa pun kita, kalau orang tuh masih hidup sampai sekarang, saya memang mengikut orang seperti ini. Sebab pertama dia tak suka menghukum, malah dia sangat mengasihi. Itu saya sendiri pun sangat terharu hal ini. Sebab saya itu sifat yang baik, yang susah kita menjumpa dalam kebanyakan orang. Tidak ramai orang suka cari kesilapan kita, kelemahan kita, untuk memalukan kita atau untuk menjatuhkan kita. Kan itu sifat yang saya rasa kurang sesuai. Tapi orang ini memiliki sifat itu. Tak tahulah dia senyum ke dia marah waktu itu, tapi tidak juga tertulis di situ Yesus marah atau apa. Dia cuma bercakap. Siapa orang yang pertama tidak berbuat dosa, orang itu pertama melempar batu kepada perempuan. Itu bagi saya sangat menyentuh. Dan perempuan itu pun orang yang tak ada orang di sokongan dia, tapi Yesus kata, kalau tak ada orang, aku pun tidak. Sifat yang begitu baik, yang tidak melihat dosa itu perlu dihukum, tetapi dia membiarkan, cuma dia kata jangan berbuat dosa. Dia nasihatkan jangan berbuat dosa, itu saja. Tak ada hukuman untuk perempuan ini. Ini bagi saya sifat yang sangat baik. Dan kalau orang ini berkuasa, saya juga percaya dia akan melepaskan kita seperti mana dia melepaskan perempuan ini. Dan tidak ada alasan kenapa kalau saya dan tim saya tidak ada alasan kenapa harus memilih yang lain. Ini antara sifat yang mulia. Dan kalau kita baca lagi, ini saya tak sempat masukkan dalam sharing atau khotbah pada hari ini. So ada banyak lagi, ada banyak sifat lagi. Satu, dia menyembuhkan banyak orang, mengeluarkan orang daripada roh jahat, melepaskan orang daripada kerasukan roh jahat. Itu benda yang sangat luar biasa yang dia lakukan. Dan seperti mana juga yang kita tahu, dia sendiri mati, hari ketiga dia masih boleh hidup. Apakah sifat itu? Itu bagi saya sifat yang sangat luar biasa, yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Ya mungkin ada orang boleh menyembuhkan, ada orang boleh membangkitkan orang, mungkin saya tidak tahu, mungkin yang lain-lain. Tetapi sifat pemaaf itu saya selalu jumpa yang tertinggi di dalam Yesus. Sifat pemaaf itu, sebab siapa di antara kita, saya tak tahu kalau saya bekerja dengan seseorang atau sesiapa pun, saya lebih suka orang yang mau mengajar dan senantiasa memaafkan kita, bukan dengan kekasaran, bukan hanya memarahkan kita atau mengecilkan kita. Kita tidak senang, saya sendiri tidak senang orang begitu. Tapi kalau orang itu datang, kita belajar dengan dia senang dengan kita, kemudian setiap kesalahan kita, dia tegur, tapi dia ajar kita, senang. Itu sifat yang senang. Dan ini satu sifat yang Yesus miliki, sangat pemaaf, kemudian tidak menghukum, dan juga tidak mencari kesalahan. Ini antara sifat yang sangat baik yang Yesus miliki. Selain daripada banyak sifat yang lain lah, dan banyak lagi mukjizat yang dia lakukan. Nah, mukjizat tuh mungkin ramai juga orang berbuat mukjizat, tetapi yang sifat-sifat begini mungkin kita tidak terlalu menjumpainya dia banyak orang. Banyak pemimpin hanya menekankan bakat. Orang-orang berbakat sahaja. Siapa yang ada kelemahan tidak akan diterima, tapi Yesus menerima semua orang. Sedangkan waktu itu perempuan ini dipandang sangat hina, tapi dia menerima. Banyak orang tidak merasakan diri mereka hina. Itu perkara yang bagi saya sangat tidak baik. Tidak ada orang yang lebih baik daripada orang lain. Semuanya kita sama, semuanya kita ada memiliki kelemahan kita. Semua kita ada. Kalau kalau movie barat, di darkness side kita lah, ada orang kata. Semua kita ada benda-benda begitu. Jadi siapa di antara kita yang lebih mulia daripada orang lain? Jadi bagi saya kisah perempuan ini agak menyentuh perasaan pribadi saya.
Itulah antara sifat. Saya akan lihat sifat ini dalam seorang kepimpinan di atas saya. Dan ini telah diajar oleh Tuhan 2000 tahun dulu. Oke. Cerita yang kedua, oke, saya ambil di dalam Yohanes 11 ayat 1 hingga 46. Yang bertajuk kisah Yesus membangkitkan Lazarus. Ada banyak cerita dalam cerita ini nanti, tapi yang saya mau tekankan adalah beberapa sifat Tuhan yang ada di situ. Satu, mukjizat. Ya, orang suka melihat mukjizat. Kedua, sifat kasih. Itu yang saya mau cakap dulu supaya bila kita baca nanti kita akan nampak sikap kasih di dalam situ. Bukan hanya mukjizat. Banyak orang hanya menekankan mukjizat, tapi yang paling utama, karena kasihlah mukjizat itu terjadi. Nah, itu yang saya rasa agak menyentuh perasaan. Oke, sekali lagi saya beritahu, yaitu kisah Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Oke, di dalam Yohanes 11 ayat 1 hingga 46. Saya baca bersama dengan kita semua. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus, tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekatnya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Saya teruskan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Nah, yang pertama saya mau tekankan di sini, dia mengasihi mereka. Baru mukjizat terjadi. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jika seorang berjalan pada waktu malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikian perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi bersyukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya." Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghiburkan mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Maria mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati."
Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini ayat yang sangat bagus. Ayat 26, dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Ini sudah dijanjikan. Jawab Maria, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Masias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi bersama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburkannya, melihat bahwa Marta segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di sana. Setiba Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkur ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dengan dia, maka manggullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihat betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelihkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka manggullah hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang tertutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengar aku, tetapi oleh kerana orang banyak yang berdiri di situ mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat oleh Yesus. Ya, daripada cerita ini, cerita kedua, ada banyak perkara yang begitu menarik di situ. Karena Yesus begitu mengasihi saudara-saudara Maria dan Marta, yaitu Lazarus, maka yang sudah mati dibangkitkan semula. Itu tidak banyak ada orang yang memiliki sifat ini, tapi ini dimiliki oleh Yesus.
Dan bagi saya itulah kenapa ia menunjukkan dirinya Tuhan. Dan sebelum dia bangkitkan, dia sudah tahu dulu bahwa kemuliaan Tuhan akan dimuliakan. Dia sudah tahu yang akan terjadi. Dia boleh meramalkan. Kalau bahasa kita di sini, dia orang yang boleh tahu apa yang belum terjadi, tapi dia sudah tahu. Bukankah itu sifat yang sangat-sangat dimiliki orang yang sangat mulia? Saya tak rasa kita boleh menjangka, tapi tak semesti terjadi. Tapi ini terjadi. Dan dia berani mengatakan bahwa dia adalah terang dunia itu. Dan dia juga berani mengatakan walaupun orang itu sudah mati, tapi karena percaya kepada dia, maka orang itu masih hidup. Itu janji yang diberikan. Saya ulang balik. Ayat 25 dan 26. Kata Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Itu janji yang Tuhan telah katakan di situ. Dan kata-kata itu dibuktikan dengan membangkitkan Lazarus. Itu bagi saya satu sifat, satu sikap, satu mukjizat yang luar biasa. Dua cerita ini menceritakan macam mana hebatnya orang yang bernama Yesus. Yang membuatkan dia Tuhan bukan karena orang panggil dia Tuhan, tapi semua perbuatan dan sifatnya yang menjadikan dia seperti Tuhan. Malah kalau kita lihat di dalam kisah-kisah orang-orang dulu, terutama di negara-negara barat, orang suka dipanggil Lord, sebab dia macam perkataan Tuhan. Tetapi sifat mereka kadang-kadang menjengkelkan kita. Itu sebenarnya mereka tidak layak dipanggil sebagai Lord. Walaupun title mereka Lord, ataupun kalau di negara kita ada orang dipanggil Dato, tapi memiliki banyak sifat-sifat yang kita tidak senang melihatnya. Walaupun hanya nama pangkat itu ada, tapi itu tidak menunjukkan itu orangnya. Itu yang saya mau katakan. Itulah kenapa saya mengajak kita semua, orang ini sangat luar biasa. Sifat yang baik hati, sifat yang penyayang, boleh melakukan mukjizat, boleh membangkitkan orang mati, apalagi. Dan kalau kita baca lagi yang lain, kalau kita takut kekurangan makanan, dia pernah melakukan dengan 2 ekor ikan, 5 roti, berapa ribu, 5.000 orang, berapa ribu orang boleh makan. Saya tidak ada alasan. Secara pribadi saya tidak ada alasan kenapa saya mesti menolak orang ini. Terlalu banyak mukjizat yang boleh lakukan. Tetapi yang saya paling tertarik sifat pengasihnya, sifat pemaafnya. Saya secara pribadi saya sangat rasa orang ini boleh membawa kehidupan yang kekal kepada kehidupan saya. Kehidupan sekarang hanya berbentuk sementara, tapi yang seterusnya kekal. Dan orang ini yang bernama Yesus ini, yang dikatakan Tuhan ini, memiliki apa yang saya takuti selama ini, yang saya rasa tak tahu pergi kemana selepas kematian. Tapi lepas melihat apa perbuatan dia, saya tidak meraguinya lagi. Dan kalau kita lihat lagi dalam cerita seterusnya, di mana dia membangkitkan orang-orang yang dia sendiri bangkit daripada kematian. Walaupun dia berjaya dibunuh, tapi hari ketiga dia berjaya bangkit. Dan dia berjanji telah mengambil dosa kita dengan percaya kepada dia. Saya pikir itu sikap yang sangat sempurna. Saya tidak tahu, saya tak pernah baca pribadi yang lebih hebat daripada pribadi ini, yang bukan hanya boleh melakukan mukjizat, tetapi juga memiliki sifat kasih yang sangat tinggi dan boleh memberitahu apa yang akan terjadi yang belum lagi terjadi. Bukankah itu semuanya sifat seorang Tuhan yang begitu hebat? Itulah kenapa saya rasa inilah sebabnya saya betul-betul percaya Yesus adalah Tuhan. Dan dengan apapun saya tidak memiliki sebarang alasan untuk tidak melayani dia. Saya juga mengajak tim-tim saya dan yang di luar sana melayani Yesus. Bagi yang ingin melayani, bagi yang belum percaya,
saya mengajak kamu percaya. Panggil saja Yesus. Bila sedengar cerita kau begitu hebat, saya percaya kau Tuhan, masuklah ke dalam hati saya. Bagi yang mungkin juga pernah bersama kami dulu, mungkin disebabkan hal-hal yang tertentu, terkeluar atau lama tak bersama kami, bukan karena sengaja atau sebab-sebab yang lain, saya ingatkan, panggil Yesus semula bersama dengan kehidupan kamu. Panggil dia semula, ingatkan semula bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan saya juga mau mengingatkan kepada tim TCC yang setia bersama dengan saya, bersama dengan tim TCC, yang buat kita hebat bukan karena talent yang kita miliki saja, tetapi siapa yang sanggup mengambil tanggung jawab ini. Itulah orang yang hebat di mata Tuhan bagi saya, yang melayani dan mengangkat tanggung jawab ini. Itulah yang hebat. Talent itu diberi oleh Tuhan, kita hanya perlu gunakan. Tapi keinginan kamu, kepercayaan kamu untuk bersama melayani, itu adalah satu tanggung jawab yang mulia. Saya tidak dapat membalasnya kepada kamu, tapi Tuhanlah yang membalas segala perbuatan kamu semua. Dan cukup saya berdoa kita semua terus diberkati dimanapun berada, dan jangan dengar benda-benda yang sekeliling kita. Mungkin sekali lagi saya mau minta maaf juga kepada yang di luar. Sekiranya kawan-kawan kamu yang pernah bersama menyakitkan hati kamu, malah menyinggung perasaan kamu, atau doa itu tidak menepati apa yang kita kehendaki, itu kekurangannya di pihaknya kami. Tapi lihatlah kepada Yesus yang kami layani, yang kami beritakan, kami dengan segala kelemahan, tetapi tengok kepada Yesus. Jangan pernah tinggalkan dia. Jangan pernah tinggalkan dia dimanapun keadaan kita. Sebab sifat yang dia miliki itu terlalu hebat untuk dilupakan. Jangan diganggu oleh benda-benda yang lain. Dan jangan biarkan rajuk kita mengambil kemuliaan Tuhan. Jangan biar kemarahan kita mengambil Tuhan dalam hati kita. Jangan biar sakit hati itu mengambil Tuhan daripada hati kita. Bagi yang pernah dapat cinta pertama, sekiranya hari ini kamu rasa begitu jauh, kembali semula kepada Tuhan. Dan biarlah video ini dapat disampaikan kepada kawan-kawan kamu, terutama yang pernah bersama, yang pernah mendengar nama Yesus. Biarlah ia menjadi peringatan dan kita sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Saya tutup semuanya dalam doa untuk hari ini. Yesus Tuhan, Bapa begitu mulia, begitu luar biasa. Sifat-Mu yang begitu pemaaf, begitu mengampuni, dan memiliki mukjizat, malah boleh menjangkakan masa depan, menghidupkan orang yang mati. Kau sendiri mati, hidup semula, dan akhirnya bangkit, akhirnya meninggalkan bumi ini tanpa meninggalkan jasad, pergi ke surga. Ini adalah sifat yang luar biasa yang kau miliki, yang kami rasa sangat luar biasa. Oleh itu Tuhan, kami tetap mau setia berjalan denganmu, tetap mau setia melayani bersama Engkau. Yesus Tuhan, diberkati semua anak-anak yang di luar sana, dimanapun mereka berada. Panggil mereka balik Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memanggil semua orang berjalan dengan Engkau semula. Biarlah kuasa-kuasa kegelapan yang mungkin mengikat, mungkin bercakap kepada mereka, mungkin mengingatkan mereka hal-hal yang tidak baik, semuanya dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Sebaliknya Tuhan, di mana kasih Engkau kepada Lazarus, Marta, dan Maria, kasih yang sama juga berada dalam tim kami dan anak-anak yang di luar sana ya Tuhan, terutama anak-anak Kristen, umat Kristen yang lain. Biarlah Tuhan, pada waktu ini juga kasih-Mu mengalir kepada setiap pribadi. Yesus Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang begitu luar biasa menyertai kami pada hari ini. Yesus, terima kasih, diberkati pelayanan ini dan tim ini. Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Oke, Tuhan memberkati. Haleluya. Adakah firman tadi itu telah memberkati dan menyentuh hati Anda?
Jadi terima kasih juga karena masih menonton kebaktian kami secara online ini buat kali kedua, dan saya harap kamu semua masih mempunyai masa yang akan datang untuk melihat ataupun menonton video kebaktian kami yang seterusnya. Tuhan memberkati.